Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali terbukti bahwa Engkong Sachi ini memang mantan pelatih yang sudah agak-agak. Ini sebenarnya berita udah dari 2 hari yang lalu, tapi aku entah gimana kok kelewatan. Nah kemarin muncul lagi, udah agak malam aku baru di grup juga diomongin di media sosial, ada pernyataan yang kontroversial lagi dari si Sachi ini, yaitu adalah ini. Wah, kok ini ikutan kepencet. Inter telah menghabiskan lebih dari AC Milan, tapi tidak ada gelar juara Serie A selama 3 tahun. Wait, what? Ini level kesalahannya itu sampai benar-benar what gitu. Kita lihat ya pernyataan dia itu apa sih sebenarnya. Saya melihat table mana ini? Saya melihat table. Rossoneri atau AC Milan ada di peringkat ketiga dengan jarak yang cukup jauh dibandingkan peringkat keempat. Ini berarti hanya ada 2 tim yaitu Inter dan Juve yang performanya lebih baik. Ya, anak kecil juga tahu orang peringkat 3 berarti ada 2 yang lebih bagus. Dan mari jangan lupakan bahwa Milan adalah bukan sebuah klub yang menghabiskan ton itu maksudnya menghabiskan banyak uang di transfer market. Dia bilang begitu. Contohnya Inter telah investasi lebih banyak di 3 musim terakhir. Bahkan walaupun telah menghabiskan, maksudnya walaupun telah mencapai beberapa trofi, tapi mereka tidak berhasil memenangkan Scudetto. Ini buta sejarah apa gimana ini? Musim kemarin siapa yang Scudetto? Napoli. Musim sebelumnya Milan. Musim sebelumnya siapa? Musim sebelumnya Inter, Pak. Dalam 3 tahun terakhir kan, berarti kan masuk ini yang ketiga ini. Apa dia maksudnya ngitungnya dari ini yang musim 2023-2024 ini sudah dihitung 1 tahun terakhir, sehingga yang dia hitung sebagai tahun ketiga terakhir yang 3 tahun lalu itu adalah Milan yang juara. Hey, saya kenal banyak orang yang sok-sok pinter tapi aslinya nggak pinter. Aku nggak mau nyebut kata ini, nanti takutnya kena dolar kuning nanti. Ya intinya nggak pinter, tapi ini kadar keenggak pinterannya itu kok kayaknya keterlaluan gitu loh. Terus dia melanjutkan, Pioli bekerja dengan grup dari pria-pria yang hampir seluruhnya datang dari luar negeri. Hampir seluruhnya. Ini tidak mudah, kesabaran sangat penting. Apa maksudnya hampir semuanya berasal dari luar negeri? Ini maksudnya hampir semuanya didatangkan dari luar Liga Serie A, ataukah maksudnya semuanya orang non-Itali? Kalau semuanya orang non-Itali ini kan nggak relevan kan, namanya sudah internasionalisasi. Kalau maksudnya hampir semuanya berasal dari liga luar Liga Serie A, itu kan cuma Pulisic, Musah, kemudian siapa lagi? Chukwueze, kemudian siapa lagi? Adli ini kan juga bukan langganan ini kan, bukan langganan starting line up. Kemudian siapa lagi? Tierney Reinders, oke lah 5. Kemudian siapa lagi? Giroud, Pirlo, Giroud, Leao, Kjaer, kemudian yang tinggi gundul itu siapa namanya? Aku lupa. Kemudian Calabria. Sebagian besar ini mereka kan semua berasal dari Serie A. Sudah, maksudnya at least musim sebelumnya itu sudah bermain di Serie A. Entah itu memang squad sudah ada di Milan atau transfer dari pemain dari tim lain kan. So ini salah lagi omong dia. Dan yang kedua, yang paling fatal, Inter menghabiskan lebih banyak dari Milan. Nggak salah tuh. Bukannya anak-anak Milan yang selalu ngatain Inter gratisan FC, ngutang FC. Kok bisa-bisanya sekarang legendanya malah mengklaim bahwa Inter menghabiskan duit lebih banyak daripada Milan. Iki piye toh? Tapi ya kan fans nggak tahu. Oke, kita ambil dari sumber ya.
Nah, ini adalah pengeluaran di musim lalu. Jeng jeng. Nah, Inter Milan membukukan penjualan sebesar 102 juta euro. Jadi ini dari penjualan Andre Onana, Robin Gosens, dan Marcelo Brozovic, dan yang ece-ece itulah kecil. Di sisi lain Inter membeli Pavard 30 juta, kemudian Fratesi 33 juta, dan ada lagi beberapa pemain yang sudah sebelumnya diambil Inter tapi harus baru dibayar di awal musim ini. Contohnya kayak Aslani kalau nggak salah loh ya. Pokoknya ada lah itu. Sehingga total pengeluaran Inter itu adalah 101 juta. Sehingga Inter ada profit kurang lebih 1 juta. Profit loh, bukan pengeluaran, profit itu. Di sisi lain, Milan memang dia menjual Sandro Tonali 70 juta. Dia menghasilkan 76,5 juta penjualan. Sementara itu mereka mengeluarkan duit 113 juta. Sehingga net spendingnya itu 37. Ini jelas lebih banyak daripada Inter. Oke, kan 3 tahun terakhir. Oke, kita lihat yang 3 tahun terakhir. Ini kan yang tahun ini aja kan, di awal tahun aja. Oke, ini adalah dari 2019. Ini lebih dari 3 tahun terakhir sekalian. 2023 ke 2019 berarti 4 tahun terakhir. Kalau kita ngitungnya sampai musim 2022-2023 ya berarti 3 tahun terakhir. Kita lihat. Langsung saja kita angkanya. Nah, dengan segala yang dijual dan segala yang dibeli itu, maka Inter net expenditure-nya, artinya pengeluaran netnya itu adalah sekitar 6 juta euro. Ini virtually breaking even, give or take itu kurang lebih maksudnya 6 juta doang. Bandingkan sekarang Milan berapa? Ini ada Napoli, ada Juventus, nggak usah kita lihat langsung Milan aja. Wow, lihat ini Milan ini 214 juta. Ini net loh ya. Jadi ini kan sudah dipotong dari pemasukan mereka. Bandingkan Inter itu cuma 6 juta. Mereka itu 214 juta, dan si botak ini ngaku-ngaku bahwa Inter menghabiskan lebih banyak duit dibandingkan Milan di bursa transfer. Apa? Ini ngajak ribut apa gimana? Dia baru bilang ya wajar aja Inter ada di puncak. Padahal kan mereka gagal Scudetto. Padahal Inter dapat Scudetto. Ya wajar aja mereka di puncak. Mereka 3 tahun terakhir ngabisin duit lebih banyak daripada Milan. Pingin tak adu dengan ikan cupang biar gitu. Aneh ini memang pelatih ini. Oke, itu aja sebagai pemanas. Oke, sekarang kita bahas soal, tahukah kawan-kawan, ini ada berita yang sangat mengejutkan bahwa dari Liga Italia, Football Italia, bahwa Serie A dinobatkan sebagai liga terbaik di dunia untuk musim lalu, musim 2022-2023. Ini yang menobatkan adalah IFFHS, selimputan ini. Apa ini IFFHS? Ini kepanjangannya. Oke, International Federation of Football History and Statistics. Jadi ini adalah mencatat sejarah sepak bola secara global, bukan cuma Eropa saja, bukan cuma Italia saja. Nah, ini kita bisa perdebatkan ya. Kalau aku sih kayaknya sih masih ke Liga Inggris sih ya, karena ya penontonnya lebih banyak, kemudian kompetitif, kemudian pemain bintangnya juga lebih banyak. Tapi ya kita bahas aja, mereka kan punya hitungannya sendiri, dan yang aku lihat itu hitungannya rumit. Berdasarkan salah satunya tentu saja jelas ada 3 tim Serie A di semifinal Liga Champions. Tentunya ini pasti menjadi salah satu tolak ukur kan. Yang menarik adalah Liga Inggris ada di peringkat 2, ya ini namanya wajar. Kemudian La Liga ada di peringkat ketiga, juga wajar. Tapi kemudian ada Liga Brazil di peringkat keempat.
kemudian diikuti oleh Bundesliga Jerman, barulah kemudian Ligue 1, ini Liga Prancis, dan kemudian Liga Portugis. Wow, ini terus terang aku ya di satu sisi sebagai salah satu penggemar Inter bagian dari Serie A ya lumayan bangga lah, woi liga terbaik. Tapi kalau aku mau objektif sih, unless kita tahu tolak ukur dia itu apa, agak susah untuk ya bener, susah kita beneran bangga Liga Serie A lo liga terbaik. Kalau zaman 90-an ya bener, memang zamannya ada Cannavaro, Thuram, Zidane, kemudian siapa lagi itu yang hebat-hebat di Serie A, ada Vieri, ada Nedved. Ya itulah zaman-zaman itu, kalian ngerti lah maksudku ya. Kalau sekarang ini kayaknya gimana menurut kalian kalau kita ngeliat musim lalu? Salah satu pertimbangan lainnya juga kan ada 3 wakil Itali di final ini, di final kejuaraan Eropa kan, ada Fiorentina kalau nggak salah di Conference League, kemudian ada Roma di Europa League juga. Tentunya ini juga menjadi salah satu tolak ukur kan. Kayaknya kalau aku sih ngelihat agak berlebihan sih ya. Walaupun aku hampir nggak pernah nonton Liga Inggris, tapi sepertinya kalau kita menyematkan icon sebagai yang terbaik, sepertinya sih masih Liga Inggris. Apalagi Manchester City habis juara Liga Champion, ini menurutku poin yang agak susah dibantah. Tapi menurut kalian gimana? Coba komen di ini ya, di kolom komen ya. Oke, itu tentang Liga terbaik ya. Kemudian berikutnya adalah ini ada yang ini Maicon. Dia mengomentari tentang apa persamaan treble winner tim ketika Inter mencapai treble winner dengan Inter yang sekarang. Nah, ini mantap nih. Jeng jeng. Mereka sedang menjalani musim yang sangat bagus dan tidak ada yang menyangka bahwa mereka bisa mencapai final Liga Champion di musim lalu, kata Maicon. Kemudian klub mengontrak pemain yang hebat seperti Marcus Thuram yang sejauh ini performanya lebih bagus daripada yang diperkirakan oleh orang-orang. Terus terang saja, orang-orang yang dimaksud termasuk aku. Aku tahu Thuram ini bagus, tapi ya kalau waktu itu aku mikirnya ya gratisan, sejelek apa sih pemain yang gratis. Apalagi kalau kawan-kawan ingat, banyak banget Intristi yang khawatir ketika pre-season Thuram itu mencetak 0 gol, Pak. Si Esposito aja nyetak 1 gol, Thuram 0 golnya. Tahu-tahu ketika musim berjalan puar, bener-bener aku aja terheran-heran kok Thuram kayak gini main. Oke, lanjut. Kemudian ketika ditanya apakah ada hal di squad saat ini yang sebanding dengan squad saat memenangkan treble. Nah, dia bilang gini. Yang mengingatkanku dengan skuad 2010 adalah fakta bahwa mereka memiliki pertahanan yang sangat kuat. Ini betul banget. Salah satu yang terkuat di Eropa, yang terkuat di Liga Italia. Dan Inter Milan mencapai pertahanan terkuat ini atau kebobolan paling sedikit ini tanpa bermain defensif seperti apa yang dilakukan Juventus sebelumnya. Kalau sekarang kan mereka mulai agak berani menyerang kan. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat layak diapresiasi. Kemudian dia melanjutkan, ada juga Lautaro Martinez di depan yang merupakan striker yang hebat. Saya harap mereka bisa all the way di Champions League again. Maksudnya all the way ini ya mencapai final sampai di ujung. Begitu. Nah, barulah kemudian ditanya tentang gimana nih Mourinho dipecat di awal bulan ini. Ternyata dia bilang bahwa mantan pemain Mourinho semua meyakinkan dia, kayak memberi semangat. Kami memiliki WhatsApp group yang ada semua orang dari squad treble itu kan, ini pasti kawan-kawan udah tahu ya soal WhatsApp group ini. Kami mengadakan video call kolektif, maksudnya bersamaan ke Mourinho. Dia melakukan hal yang sangat baik di Roma, memenangkan trofi Eropa. Saya sangat sedih dia meninggalkan Roma, tapi dia tetaplah pelatih yang hebat.
Aku setuju sih. Dengan apa ya? Selama 2 musim berturut-turut Roma dibawa ke final kejuaraan Eropa, menurutku ini sangat apa sih istilahnya, sebuah pencapaian yang hebat gitu loh dengan skuad Roma yang seperti itu. Kalau menurut kawan-kawan gimana? Ada nggak yang berpendapat Mourinho itu gagal di Roma? Kalau ada coba kita bahas di kolom komen, oke? Nah, sekarang sebagai beberapa berita penutup, ini kemarin sudah aku bahas saat live, tapi kan nggak semua nonton live kan. Pertama, done deal. Wow, Mehdi Taremi, Pak. Kalau kawan-kawan aku tahu lah, aku kemarin sempat bilang bahwa kemarin itu ada pertemuan penting antara perwakilan Inter dan agennya si Mehdi Taremi ini. Ini dilakukan di markas Inter. Nah, basically mereka sudah mencapai persetujuan. Kemungkinan setelah Piala Asia, Mehdi Taremi akan menandatangani prakontrak nggak bisa menandatangani kontrak karena sekarang statusnya dia masih pemain Porto. Tapi secara aturan kawan-kawan pasti sudah tahu bahwa pemain yang sudah tinggal 6 bulan masa baktinya atau sisa kontraknya itu, dia sudah boleh menandatangani prakontrak bersama tim yang akan dituju musim depan. Nah, kabarnya Inter Milan menawarkan 3 juta euro net kepada Mehdi Taremi dan dia setuju. Kemarin kan bilang wah Mehdi Taremi mintanya 5 juta, ternyata itu nggak tahu bener apa enggak, yang jelas kesepakatan tercapai di angka 3 juta. Oke, ini Mehdi Taremi karena Alexis Sanchez hampir pasti akan meninggalkan Inter di musim depan. Kontrak dia itu cuma 1 musim dengan gaji 3 juta atau 3,5 juta. Jadi Mehdi Taremi ini yang menggantikan Alexis Sanchez. Tapi karena secara profil dia itu justru lebih mirip ke Arnautovic, sehingga dengan Inter mengontrak Mehdi Taremi, ada kemungkinan maka Inter akan menjual Arnautovic juga. Karena sudah ada yang setipe itu kan. Nah, kemudian kan kurang lagi satu. Di sinilah Inzaghi sendiri yang ngomong bahwa musim depan kemungkinan, bukan ngomong langsung sih, tapi dia mengisyaratkan bahwa musim depan Inter akan mengambil Carboni. Kebetulan Carboni kalau dibandingkan dengan Alexis Sanchez kan agak mirip-mirip tipikalnya, dribbler, tukang umpan, pemain yang kreatif, suka menciptakan sangat berperan di build up, sehingga klop lah Mehdi Taremi datang, Topik dan Sanchez keluar, Carboni datang juga. Mamma mia, lezatos. Kemudian berita terakhir ini lagi-lagi berita bagus untuk Inter. Juventus sudah tidak lagi mengejar Zielinski, at least as per now ya. Apakah nantinya mereka berubah pikiran lagi? Tidak tahu. Kabarnya keputusan Juventus untuk tidak lagi mengincar Zielinski ini adalah berdasarkan taktik, bukan karena mereka menganggap Zielinski nggak hebat. Kan beberapa pertandingan terakhir Zielinski memang mulai tergeser dari posisi starting line up-nya Napoli kan. Tapi kabarnya Allegri bilang nggak, saya mau mau pemain dengan karakteristik yang berbeda, sehingga bagus. Saat ini saja dengan Juventus kemarin ikut-ikutan itu, Inter ada di pole position, artinya ada di posisi terdepan untuk mendapatkan si Zielinski. Apalagi sekarang Juventus nggak ikutan kan. Menurutku ketika Zielinski ke Inter, dia akan memberi impact yang kurang lebih sama dengan impact yang diberikan oleh Mkhitaryan ketika ke Inter. Walaupun kayak sempat diancam-ancam secara halus oleh si ADL De Laurentiis itu, aku tetap berpendapat Zielinski ini adalah salah satu gelandang terbaik di Serie A saat ini. Inter bisa mendapatkan dia dengan gratis ini, mamma mia lezatos lagi. Oke, itu dulu guys untuk konten kali ini. Semoga bisa dinikmati. Terima kasih buat kawan-kawan yang mendukung. Apalagi sejak pengumumanku tentang membership ini, banyak aku lihat yang bersedia mengupgrade level membershipnya. Thank you very much. Aku akan berusaha sebaik-baiknya supaya tidak mengecewakan kawan-kawan. Oke, itu dulu. Ciao. Terima kasih.